Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SMA Negeri 18 Surabaya ingin mempresentasikan tugas kelompok ruang kolaborasi topik 4, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. PPG Prajabatan Fisika tahap 2 Universitas Negeri Surabaya. Berikut ini adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Roifatul Diana Zain, Atika Anna Diana, Anggila Rasati, Winda Rahman Putri, dan Kasia Malukitasari. Materi yang akan disampaikan oleh rekan saya yang pertama adalah sebagai berikut. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan tentang identifikasi kasus-kasus aktual yang terkait lingkungan kelas yang tidak mendukung ekosistem pembelajaran. Yang pertama yaitu ada guru masih menggunakan pembelajaran konvensional. Di sini maksudnya itu guru-guru belum menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, atau masih banyak guru yang masih menerapkan metode pembelajaran yang tidak bervariasi, sehingga pembelajaran itu akan cepat membosankan. Dan guru-guru di sini itu masih sebagai pelaksana kurikulum, bukan sebagai pembuat dan pemilik kurikulum. Seperti itu. Dan yang kedua, ada fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai, yaitu seperti ruang kelas yang kurang nyaman, atau kondisi suhunya yang panas atau terlalu dingin, atau wifi-nya yang kurang lancar, dan proyektornya yang tidak ada. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi kelas yang kurang nyaman. Nah, kondisi kelas yang kurang nyaman ini itu ibaratkan seperti teman-temannya yang tidak bisa diajak bekerja sama untuk belajar, seperti teman-temannya yang terlalu berisi, terlalu banyak berbicara, atau tidak ingin diajak belajar bersama. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi soal nomor 2 terkait lingkungan kelas yang mendukung ekosistem belajar. Jadi ada 5 aspek yang mendukung ekosistem belajar. Yang pertama adalah sekolah. Sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan. Artinya di sini adalah peserta didik itu tidak menganggap sekolah sebagai suatu tugas atau suatu beban. Kemudian kepala sekolah sebagai pemberi layanan. Artinya di sini kepala sekolah itu bukan sebagai pengatur, tetapi lebih ke pemberi pelayanan, memberikan pengawasan, bimbingan terkait hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten. Artinya sekolah itu tidak hanya fokus pada administratif, tetapi juga lebih menekankan pada kolaboratif atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Kemudian aspek yang kedua adalah guru. Guru sebagai pembuat, pemilik, dan pelaksana kurikulum. Artinya di sini adalah guru itu bukan hanya sebagai pelaksana kurikulum, tetapi guru juga sebagai pembuat dan pemilik kurikulum. Di sini guru diberi kebebasan dalam menyusun modul ajar yang disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah guru sebagai fasilitator dari sebagai sumber belajar. Jadi di sini peran guru itu memberikan ketersediaan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian pelatihan guru berdasarkan praktik. Jadi guru melakukan pelatihan kemudian dipraktikkan secara langsung. Kemudian guru memberikan lingkungan belajar yang bervariasi. Artinya di sini guru bisa merencanakan suatu pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik merasa senang, merasa nyaman ketika mengikuti pelajaran. Aspek yang ketiga adalah pedagogi. Jadi pembelajaran berorientasi pada peserta didik. Jadi tidak berpusat pada guru tetapi berpusat pada peserta didik atau disebut sebagai pembelajaran konstruktivisme. Artinya peserta didik itu membangun pengetahuannya berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Kemudian pembelajaran harus memanfaatkan teknologi. Kemudian pendekatan belajar adalah bermain. Jadi belajar itu bukan suatu beban, tapi belajar itu adalah suatu yang menyenangkan. Kemudian pemberian tugas sesuai kemampuan peserta didik. Jadi guru itu ketika memberikan tugas itu harus
dilihat kemampuan dari peserta didiknya. Peserta didik yang mempunyai level kecerdasan yang lebih tinggi itu bisa diberi soal dengan tingkat yang lebih sulit. Aspek yang keempat adalah kurikulum. Jadi pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Jadi di sini artinya adalah bahwa pembelajaran itu berorientasi pada ketercapaian kompetensi dari peserta didik. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang berfokus pada soft skill dan pengembangan karakter. Jadi peserta didik itu tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi mereka juga mendapatkan bisa mengembangkan karakter atau kepribadian yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Aspek yang kelima adalah penilaian. Jadi penilaian ini dilakukan secara menyeluruh, meliputi penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Diskusi kelompok terkait tantangan apa saja yang dihadapi untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Nah, ini untuk yang pertama ya. Yang pertama ini adalah kondisi keuangan dari sekolah. Nah, jadi memang secara fisik salah satu karakteristik dari lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran adalah lingkungan yang mampu menyediakan sarana prasarana penunjang pembelajaran dengan baik. Misalnya, komputer kelas, LCD, ataupun ruang kelas yang nyaman dan bersih. Nah, untuk penyediaan sarana prasarana yang demikian, tentu sekolah mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Namun, tidak semua sekolah itu memiliki kondisi keuangan yang baik. Kemudian, yang kedua adalah menyamakan pola pikir antara peserta didik, orang tua, dan komunitas sekolah. Jadi, pada dasarnya, penyediaan lingkungan belajar atau lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran itu adalah tanggung jawab dari seluruh komunitas sekolah, baik itu kepala sekolah dengan jajarannya, guru, peserta didik itu sendiri, maupun orang tua. Jadi untuk mencapai satu tujuan bersama, maka seluruh komunitas sekolah itu harus mempunyai pola pikir yang sama, atau visi yang sama, atau istilahnya adalah satu frekuensi. Begitu. Nah, misalkan saja ya, contoh, secara psikis, lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran adalah lingkungan kelas yang mampu menyediakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lingkungan kelas yang mampu menumbuhkan minat peserta didik untuk belajar, kemudian meningkatkan motivasi peserta didik, dan membuat peserta didik itu sadar bahwa dirinya adalah pribadi yang unggul. Nah, untuk mencapai ini, guru bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Namun, kesadaran atas bakat dan minat dari peserta didik yang berbeda-beda ini tidak melulu harus disadari oleh guru saja, tapi juga orang tua. Jadi orang tua juga harus paham bahwa putra-putrinya ini memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan antara guru dan orang tua di rumah itu tidak bersinergi atau tidak memiliki satu pemikiran yang sama, maka lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran ini tidak akan tercapai. Jadi istilahnya anak akan tetap berangkat sekolah dengan beban tuntutan dari orang tua. Misalkan jika orang tuanya itu tidak paham bahwa bakat dan minat anak itu berbeda-beda. Demikian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Roifatu Dianasin. Untuk yang selanjutnya, tantangan yang selanjutnya adalah kesadaran peserta didik akan pentingnya pendidikan. Mengapa? Alasannya adalah yang pertama, peserta didik itu merupakan manusia yang belum dewasa. Artinya pola pikir mereka itu masih belum matang. Yang kedua, peserta didik itu belum merasakan akan kebermanfaatan dari pendidikan di masa mendatang. Jadi mereka itu melakukan kegiatan sekolah itu merupakan suatu kewajiban. Jadi mereka belum terfikirkan kalau sekolah itu benar-benar penting untuk masa mendatang.
Yang ketiga adalah peserta didik itu tidak memiliki lingkungan yang saling mendukung dan motivasi di dalam pendidikan. Artinya peran orang tua dalam kehidupan peserta didik itu sangat penting. Jadi kalau lingkungan kondisi keluarganya tidak mendukung, maka itu akan mempengaruhi motivasi peserta didik dalam sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Aman. Slide selanjutnya, belum terbentuknya moral dan karakter peserta didik. Peserta didik memiliki usia yang beranjak dewasa atau ABG yang memiliki karakter yang unik dan menjadi tantangan tersendiri bagi para pendidik. Hal ini karena berbagai faktor. Yang pertama, banyaknya pengaruh luar yang mempengaruhi karakter peserta didik. Contohnya, banyaknya jejaring sosial yang tanpa disaring. Kemudian sering terjadi pergolakan dalam diri karena menemukan hal yang tidak sesuai antara ilmu yang ia peroleh di sekolah dengan penerapan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadi ambigu dalam bertindak bagi peserta didik. Yang ketiga, lebih tertarik dengan dunia luar seperti bermain dengan teman sebaya daripada bermain dengan kehidupan di keluarga. Namun, kita sebagai orang tua dan pendidik perlu tetap dalam mengawasinya. Beberapa poin di atas menjadikan perilaku dan karakter yang kurang sesuai dalam kehidupan bermasyarakat, seperti ketus, jutek, dan tidak bisa dalam mengontrol emosi. Slide selanjutnya di sini, komitmen pendidik dalam mengembangkan kemampuan terutama dalam big dan teknologi yang masih rendah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, pendidik berada dalam zona nyaman sehingga enggan untuk belajar. Yang kedua, pendidik tidak mau berubah dan tidak mau berusaha. Pendidik masih menggunakan cara lama dan enggan dalam aplikasikan teknologi dalam pembelajarannya. Yang ketiga, kurangnya motivasi pendidik. Pendidik, walaupun sebagai pendidik, juga memerlukan motivasi dalam mendidik siswa. Nah, di sini karena kurang motivasi, sehingga pendidik hanya asal-asalan. Yang keempat, kurangnya lingkungan yang suportif mengenai teknologi. Jadi, tidak ada support system dalam belajar teknologi dan pembelajaran yang lebih baru. Yang terakhir, kurangnya fasilitas yang memadai, seperti rendahnya jaringan internet, kemudian tidak adanya sarana seperti laptop, HP, dan sebagainya. Berikut presentasinya kami kembalikan kepada moderator. Itu tadi materi yang dipaparkan oleh kelompok kami. Kemudian apabila ada yang perlu ditanggapi, silahkan, atau mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.